Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Nindi Alfani, Septi Arundani, Tania Islametri, Nurul Rahmawati, dan Hakun Nisa. Nah, di sini kami membahas tentang bahasa. Bahasa suatu bentuk komunikasi baik lisan, tulisan, maupun isyarat yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri atas kata-kata yang digunakan oleh masyarakat dan aturan-aturan untuk memvariasikan dan mengkomunikasikan kata-kata tersebut. Selanjutnya, bahasa melibatkan 5 sistem aturan. Yang pertama, kronologi adalah sistem bunyi. Dari sebuah bahasa, termasuk bunyi yang digunakan dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat dikombinasikan. Yang kedua, morfologi merujuk pada satuan makna yang terlibat dalam bentuk kata. Yang ketiga yaitu sintaksis, cara di mana kata-kata harus dikombinasikan untuk menyusun frase dan kalimat yang tepat. Yang keempat yaitu semantik sistem yang melibatkan makna kata dan kalimat. Dan yang terakhir, paramatik, sistem dari penggunaan percakapan dan pengetahuan yang sesuai mengenai bagaimana bahasa secara efektif dan konteks. Selanjutnya ada sifat-sifat bahasa. Yang pertama, alat komunikasi. Yang kedua, simbol arbitrer. Yang ketiga, terstruktur secara reguler. Yang keempat ada generatif produktif. Kelima, terstruktur di berbagai tingkatan. Dan keenam, dinamis. Nah, selanjutnya ada proses-proses memahami bahasa. Bahasa berdasarkan pengujian multifaset. Pendekatan pertama berpusat kepada proses-proses psikologis pemersepsian ujaran. Pendekatan kedua lebih berorientasi secara linguistik dengan berfokus kepada pendeskripsian struktur gramatis bahasa. Pendekatan ketiga difokuskan untuk menguji proses-proses psikolinguistik yang terlibat dalam pemahaman bahasa di tingkatan makro analisis diskursus. Selanjutnya ada kemahiran berbahasa. Yang pertama, mendekut, kebanyakan mengandung dengan bunyi vokal. Yang kedua, meraban, mengandung bunyi konsonan dan bunyi vokal. Yang ketiga, ucapan. Satu kata ucapan ini terbatas pada bunyi vokal dan konsonan yang digunakan. Yang keempat, ucapan, 2 kata dan ujaran telegrafik. Yang kelima, struktur. Kalimat dasar orang dewasa atau mulai dari kira-kira usia 4 tahun dengan kemahiran kosakata yang terus bertambah. Selanjutnya, kemahiran berbahasa. Imitasi. Di dalam proses imitasi, anak-anak melakukan dengan tepat apa yang mereka lihat dilakukan orang lain. Yang kedua, pengondisian. Anak-anak mendengar ujaran dan mengaitkan ujaran-ujaran itu dengan objek-objek dan kejadian-kejadian tertentu di lingkungan mereka. Yang ketiga, pemodelan. Pemfokusan ini bertujuan untuk melayani minimal 2 tujuan. Pertama, untuk memperoleh dan menguasai perhatian bayi. Kedua, memberi sinyal agar bayi memvokalkan dan mengkomunikasikan perasaannya atau informasi terkait emosi. Nah, sekian persentase dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.